lagi sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, puji dan syukur diadakan kepada Tuhan, di mana berkat dan firman-Mu yang kami bisa melakukan aktivitas kami. Tuhan berkati adik-adik kami serta di rumah. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami di mana kami berada. Dan muliakanlah Tuhan nama-Mu sekarang dan selamanya. Amin. Baiklah, kita lanjut lagi. Kemarin kan kita sudah bahas masalah tentang peredaran darah. Sekarang kita bahas lagi masalah jantung. Kemarin juga kita sudah bahas tentang jantung. Kita sekarang bahas lagi. Ya, di sini dikatakan jantung anak-anak antara 90 per 100 itu adalah jantung anak-anak ya. Jantung yang tekanan yang atau besar denyutannya. Nah, denyut per menit. Nah, sedangkan jantung orang dewasa berdenyut antara 70 per 80 itu adalah denyut jantung orang dewasa. Berarti lebih kencang dari anak-anak 90 per 100. Nah, jumlah denyut jantung akan berubah bila kita melakukan aktivitas yang berbeda. Nah, kalau ini adalah sebuah contoh, jika kita berlari, berarti denyut jantung kita itu akan semakin kencang. Nah, kalau kita beraktivitas santai atau duduk santai, denyut jantung kita itu akan denyutnya semakin pelan. Tapi kita berlari, olahraga, jantung kita itu memompa semakin kuat atau semakin kencang. Itu adalah sebuah perbedaan. Jangan lupa ya, kalau anak-anak itu 90 per 100, sedangkan dewasa 70 per 80. Oke, kita masuk ke pembuluh darah. Kamu boleh dipelajari di buku sains. Oke, pembuluh darah. Pembuluh darah ini adalah darah yang dipompa ke jantung akan mengalir ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Nah, jadi pembuluh darah ini adalah dia memompa darah yang mengalirkan ke jantung dan ke seluruh tubuh melalui apa? Melalui pembuluh darah ini. Nah, jadi jantung yang dipompa itu disalurkan dengan pembuluh darah. Berarti kalau pembuluh darah kita pecah, ada penyakit pembuluh darahnya pecah, berarti itu adalah sudah fatal atau dia akan meninggal atau mati. Nah, makanya dari itu pembuluh darah ini adalah sangat penting bagi manusia. Oke, yang A. Perhatikan, pembuluh nadi atau disebut dengan arteri. Nah, arteri darah yang mengeluarkan ke jantung dialirkan melalui pembuluh darah. Nah, Bu, apa sih arteri itu? Arteri itu adalah nadi. Coba perhatikan kanan kiri. Di kanan kiri kamu itu, kamu bisa pegang atau pencet, itu adalah detakan darah yang mengalir atau denyut. Nah, kamu bisa perhatikan, kamu bisa pegang, itu adalah denyut, kencang ataupun lembek. Semakin kamu tekan, semakin kencang dia untuk berdenyut. Nah, di dalam nadi itu adalah seperti biru-biru. Biru-biru ini adalah lapisan tipis yang mengalirkan darah ke arteri, ke nadi. Jadi, di dalam tangan kita ini ada pembuluh darah yang tipis. Nah, ini adalah biru. Seperti selang, kamu lihat kan? Tapi selangnya itu berwarna biru. Nah, itulah dia. Oke? Nah, sesudah kamu tekan di kanan atau di kiri, itu ada denyut-denyutnya. Arteri itu disebut dengan nadi. Jangan lupa ya, kalau ada soal, apa sih arti dari arteri? Berarti itu berhubungan dengan nadi. Oke? Nah, pembuluh balik. Nah, pembuluh balik itu disebut dengan vena. Oke. Vena, pembuluh yang membawa darah balik ke jantung.
balik-balik atau saling berhubungan satu sama yang lain. Nah, dan pembuluh balik terletak di permukaan tubuh. Nah, pembuluh balik itu adalah di permukaan tubuh. Nah, sama halnya seperti ibu ini yang bilang tadi Nadi. Ini adalah yang warna biru itu adalah pembuluh balik. Nah, pembuluh balik itu ada di tangan. Nah, ini dia. Kamu perhatikan tangan kamu ada kayak biru-biru kecil. Itu adalah seperti selang yang ingin dijelasin tadi. Tapi itu bukan selang, tapi itu adalah pembuluh darah yang balik yang dibawa ke dalam jantung. Oke. Pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler ini merupakan pembuluh yang sangat halus. Nah, yang sangat halus dan langsung berhubungan ke sel-sel tubuh. Nah, dengan sel-sel tubuh, pembuluh kapiler berhubungan ujung pembuluh nadi dan yang terletak di ujung pembuluh balik terkecil. Nah, jadi perhubungan nadi, balik, kapiler itu ada hubungannya dengan nadi. Jadi mereka itu adalah satu rumpun atau satu gelombang. Itu ada pembuluh darah, pembuluh nadi, pembuluh balik, dan pembuluh kapiler. Kamu bisa lihat gambarnya di halaman 69. Di gambar 69 itu ada gambarnya masing-masing. Nah, ini dia. Ini adalah pembuluh pena. Pembuluh pena itu seperti katup. Katup kan seperti selang dia. Di dalam selang ini itu adalah ada darah yang mengalir ke jantung dan dibalikkan ke jantung dan dialirkan ke seluruh tubuh. Nah, sedangkan pembuluh kapiler ini adalah pembuluh nadi. Ini pembuluh nadi yang ada di tangan. Terus pembuluh kapiler, terus pembuluh balik. Di sini adalah ada bermacam-macam fungsi darah untuk mengalirkan ke seluruh tubuh. Nah, udah ngerti sampai sini? Ini adalah penjelasan dari pembuluh darah, pembuluh nadi, pembuluh balik, dan pembuluh kapiler. Yang lebih jelas kamu bisa lihat di sains. Oke? Nah, di halaman 11. Di halaman 11 itu aktivitas 2. Amatilah ilustrasi berikut. Nah, kamu bisa lihat. Ini ada sampah yang banyak di tepi pantai. Terus laut yang banyak sampah. Terus ada sampah dimakan penyu. Nah, ini adalah sampah-sampah manusia yang asal-asal dibuang. Nah, makanya sampah itu sangat berpengaruh untuk kehidupan manusia. Mengapa? Jika kita banyak sampah, kalau ada banjir berarti sampah itu terbawa oleh aliran air yang mengembuskan ke permukaan pantai. Makanya sampah itu jangan sampai banyak supaya makhluk-makhluk yang ada di laut tidak mengonsumsi sampah tersebut. Nah, oke. Perhatikan di halaman 13. Di halaman 13 ini ada dituliskan dengan tuliskan informasi setiap pantun di bawah ini. Nah, tadi juga minggu kemarin juga sudah dijelaskan masalah pantun. Itu masalah pantun itu bisa nasihat, bisa amanah ya. Nah, yang pertama di sini dikatakan kalau ada air yang bersih, tentu boleh kita menggunakannya. Kalau di lingkungan kamu ingin bersih, bangunlah tempat sampah, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, terus di sini dikatakan jenis pantun. Jenis pantun berdasarkan apa? Nah, boleh pantun tua atau pantun muda boleh. Nah, jenis pantun. Jenis pantun ini apa sih? Nah, berarti kita membuang sampah pada tempat. Itu adalah pantun nasihat. Nah, kamu boleh perhatikan dari isi pantun. Yang diminta dari isi pantun itu nasihat atau amanah. Boleh sesuai pantun atau sesuai
tersebut ya. Ini mudah, cuman hanya yang diminta itu nasihat ataupun tidak nasihat itu boleh ya, sesuaikan isi pantunnya. Oke. Di halaman 17, di halaman 17 ini diisi melalui paragraf atau bacaan teks yang ada di halaman 16. Kamu boleh isi, kamu baca dulu apa sih yang diminta. Nah, baru kamu isi ke dalam buku. Nah, oke. Di halaman 18. Di halaman 18 ini berikan analisis terkait interaksi sosial pada gambar di bawah. Nah, yang di bawah itu di halaman 18 itu ada gambar. Ada gambar 4. Yang pertama itu Ibu kasih contohnya pihak yang berinteraksi. Apa sih yang berinteraksi di dalam gambar ini? Semua manusia atau warga setempat. Boleh ditulis di situ pihak yang berinteraksi ya. Semua warga. Oke. Bentuk kegiatannya. Apa yang kamu lihat di dalam gambar? Kegiatan apa itu? Kegiatannya untuk mencangkulkah? Bergotong royongkah? Membersihkankah? Nah, apa yang kamu lihat di dalam gambar berarti membersihkan sampah yang ada di sungai. Itu adalah bentuk kegiatan. Jadi kamu tulis di buku kamu, membersihkan sampah di sungai. Itu adalah kegiatan mereka. Bergotong royong membersihkan sampah-sampah yang ada di sungai. Nah, di sini diminta juga tingkat interaksinya. Interaksinya baik atau tidak? Nah, yang di dalam gambar ini menggunakan interaksi yang baik atau buruk? Berarti menggunakan interaksi yang baik. Ya, betul, baik, karena mereka bergotong royong untuk membersihkan sampah-sampah yang ada di sungai. Nah, bentuk interaksinya juga baik atau buruk? Tetap baik, karena masyarakat setempat bermusyawarah untuk membersihkan lingkungan atau sungai yang ada di lingkungan mereka. Membuang sampah pada tempatnya, membakar sampah boleh, bukan asal buang sampah. Karena apa? Sampah yang kita buang, sampah itu juga yang akan membuat kita malapetaka. Ya. 2, 3, 4 itu sama halnya seperti yang nomor 1. Tidak jauh berbeda. Kamu hanya lihat gambar. Gambar apa yang diminta, gambar apa yang ada di dalam buku. Lalu sesuaikan apa yang ingin kamu buat. Nah, 20. Di halaman 20 itu. Di halaman 20 itu boleh seperti pantun. Pantunnya itu lengkapi balas pantun berikut dengan bahasamu sendiri. Jadi boleh ya. Ibu kasih contoh 1. Pohon jati kayunya, pohon kelapa tinggi batangnya. Oh, tinggi batangnya. Murid rajin banyak ilmunya, murid malas banyak bohongnya. Nah, yang diminta di sini kamu bisa bahas. Pohon mangga lebat daunnya, pohon cempaka tinggi batangnya. Setiap orang ada salahnya. Apakah kamu masih banyak berbohong? Itu adalah jawaban dari pantun yang di atas. Nah, kalau yang ini halaman 21. 21 ini hanya memasalkan ya. Ibu kasih juga contohnya. Pasangkan pantun berikut dengan atau jenisnya. Pantun teka-teki. Nah, perhatikan di sini. Pantun teka-teki itu bersajat A sama D. Nah, berarti dia dihubungkan dengan di sini gunung, di sana gunung. Di tengah-tengah di Pulau Jawa. Ada bingung, saya pun bingung. Ini pantun maksudnya apa? Nah, itu adalah bersajat A sama D. Kamu buat yang A itu ke bawah sekali. Garis. Nah, pantun B.
penjelasan, tapi masih tetap bertanya. Berarti videonya tidak diperhatikan. Mohon ya anak-anak di rumah ya, tolong videonya diperhatikan. Karena apa yang ibu bilang itu kebanyakan sudah ibu kasih contoh. Jadi sebagian sudah tinggal mindahin ke dalam buku. Nah, yang C, pantun jejaka. Pantun jejaka itu bisa C atau B, itu bersajak C atau B. Nah, yang D itu bersajak D sama C. Oke? Nanti kalau masalah pantun kurang jelas, bisa bertanya sama ibu ya. Oke? Nah, cukup penjelasan dari ibu. Jika kurang mengerti masalah pelajaran kita, boleh ditanya. Tetapi terlebih dahulu kamu melihat dalam video. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas keberkatan-Mu hingga materi kami sudah selesai. Berkati kami Tuhan, jaga kami Tuhan, dan menuntut kami Tuhan. Tuhan Yesus, lindungi kami Tuhan serta anak-anak di rumah dan orang tua Tuhan. Biar tidak percaya bahwa firman-Mu dan bahwa kuasa-Mu akan selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Terlebih kalau Tuhan namamu sekarang dan selamanya. Amin.